Ngamuk, pasukan cadangan Israel turun ke jalan lawan Netanyahu. Inilah detik-detik kekuasaan PM Zionis runtuh. Gelombang demonstrasi menentang rencana reformasi yudisial Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin membesar. Ribuan pasukan cadangan militer Israel bahkan ikut dalam protes anti pemerintah. Setelah terpilih kembali menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada 29 Desember 2022, Netanyahu mengumumkan rencana reformasi hukum yang membuat gejolak di tanah Zionis. Salah satu pejabat pertama yang menentang rencana Netanyahu adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Akibatnya Gallant dipecat Netanyahu hanya sehari setelah pernyataannya. Keinginan mantan anggota satuan elit Sayeret Matkal ini mendapat kecaman keras karena dianggap akan melemahkan pengawasan terhadap peradilan di Israel secara signifikan. Sejak Januari 2023, ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan menentang rencana Netanyahu, tak terkecuali para anggota pasukan cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF, juga ikut menentang bosnya sendiri. Pasukan cadangan yang ikut dalam demonstrasi masif adalah ex-prajurit satuan elit Sayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel IAF. Hingga saat ini, di bulan Maret, masih banyak ribuan warga yang berdemonstrasi di jalan. Selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Dilansir FIFA Militer dari The Straits Times, para pilot yang ikut unjuk rasa adalah anggota skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel. Para tentara Israel menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah otoriter. Kami tidak memiliki kontrak dengan seorang diktator. Kami akan dengan senang hati menjadi sukarelawan ketika demokrasi dijaga, bunyi pernyataan pasukan cadangan militer Israel dalam sebuah surat terbuka. Hal ini makin mendesak Netanyahu hingga dikabarkan para militer siap menjungkirkan kekuasaannya. Perang saudara di Israel tidak dapat dihindari, gonjang-ganjing di negara Zionis akibat Netanyahu. Mungkin inilah balasan untuk bangsa Zionis yang terus melakukan perpecahan dan pertumpahan darah di Palestina, karena kini negaranya sendiri yang mengalami perpecahan. Namun ironisnya, ini terjadi antara saudara antar Zionis yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dan kondisi ekonomi hingga keamanan Israel makin mengenaskan. Bahkan militernya disebut segera bubar dan banyak para pasukan yang telah menggantungkan seragamnya dan tidak rela untuk membela negaranya lagi. Sementara itu keadaan politik di Israel terus memanas. Presiden negara Yahudi Isaac Herzog bahkan menyebut saat ini negaranya sedang dalam situasi perang saudara. Panasnya kondisi ini dikarenakan reformasi peradilan yang diusulkan Parlemen Israel, Knesset, dengan berencana untuk menciptakan undang-undang yang akan sangat mengubah cara sistem peradilan negara itu beroperasi. Kritikus pemerintah mengatakan peraturan itu dapat membahayakan demokrasi. Undang-undang tersebut akan mengubah sistem peradilan Israel dengan memberikan kendali penuh kepada pemerintah atas penunjukan yudisial. Itu juga akan melemahkan Mahkamah Agung Negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Usulan ini pun telah mendapatkan pertentangan luas dari warga Israel. Demonstrasi besar-besaran pun pecah dengan para pilot militer juga mengancam untuk tidak hadir bertugas dan telah memulai petisi untuk memprotes perubahan tersebut. Menurut Herzog, situasi ini telah menjadi ancaman besar bagi Israel. Ia menyebut kondisi ini telah merusak ekonomi, keamanan, ikatan politik Israel dan terutama kohesi yang terjalin di negara itu. Bahkan 3 lembaga pemeringkat ekonomi yaitu S&P Global, Moody's dan
dan Fitch mengatakan bahwa akan ada dampak yang besar bila undang-undang reformasi peradilan itu disahkan. Mereka yang berpikir bahwa perang saudara yang nyata dengan nyawa yang hilang adalah garis yang tidak akan kita lewati, tidak tahu. Tepatnya sekarang, 75 tahun setelah keberadaan Israel, jurang maut ada di ujung jari kita, kata Herzog dalam pidato yang dinamakan Petunjuk Rakyat, sebagaimana dikutip The Jerusalem Post. Presiden mengatakan bahwa yang diinginkan sebagian besar warga Israel adalah keadilan dan perdamaian, mengklaim bahwa arahannya jelas, yaitu memberikan keduanya pada masyarakat. Arahan tersebut dapat menggantikan undang-undang saat ini dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk proses legislatif baru. Saya orang beriman, tapi saya tidak naif. Saya tahu bahwa begitu saya menyelesaikan kata-kata saya, mungkin bahkan sebelum itu, lawan akan muncul dari semua sisi. Saya juga tahu bahwa akan ada yang mengelak dari tanggung jawab dan akan ada yang sudah setuju dan tiba-tiba menyangkal bahwa mereka melakukannya atau menarik kembali persetujuannya. Tambahnya, pernyataan Herzog ini pun langsung mendapatkan reaksi dari partai penguasa yang juga motor politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Likud. Mereka justru menuduh pihak oposisi yang tidak ingin bekerja sama dan bernegosiasi terkait draft usulan undang-undang itu. Garis besar yang disampaikan oleh Presiden memang membahas isu reformasi, tapi sayangnya itu mencakup klausul-klausul kunci yang hanya melanggengkan situasi yang ada dan tidak menciptakan keseimbangan minimum yang diperlukan antara cabang pemerintah, ungkap Menteri Pendidikan Yoav Kish dalam sebuah pernyataan atas nama partai. Banyak menteri kemudian meluncurkan serangkaian pernyataan yang kemungkinan besar didikte oleh partai dengan argumen utama bahwa arahan tersebut bukan merupakan perubahan nyata. Menurut sejumlah laporan, negosiasi antara perwakilan presiden dan koalisi terhenti setelah Menteri Kehakiman Yariv Levin, Ketua Partai Sas Aryeh Deri, serta Ketua Komite Hukum, Keadilan dan Konstitusi Knesset Simcha Rothman menolak untuk membuat konsesi tertentu yang disediakan oleh Netanyahu. Meski begitu, pihak oposisi menyambut baik pidato Herzog. Pemimpin oposisi Yair Lapid menanggapi bahwa pidato presiden itu sangatlah penting untuk memperbaiki Israel yang sedang tercabik-cabik. Kita harus mendekati proposal presiden untuk menghormati posisi, keseriusan penulisnya, dan nilai yang mendasarinya. Tanggapan koalisi terhadap proposal tersebut tidak menghormati institusi kepresidenan, menunjukkan penghinaan total terhadap pentingnya momen yang ada, dan menghapus gagasan bahwa kita adalah satu bangsa, tuduh Lapid.